Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang mana dari satu waktu menuju waktu yang lain kita telah beralih dari satu nikmat Allah menuju nikmat Allah yang lain. Sudah seharusnya kita menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta para ulama dan para pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir. Alhamdulillah, terima kasih para jemaah sekalian salat subuh yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini bisa hadir dan berkumpul bersama untuk belajar bersama tentang pendidikan dan pengasuhan anak-anak. Perkenalkan, kami atau saya Yogi dari Jogja. Masya Allah bisa ke Bali. Ini merupakan perjalanan yang panjang dan senang sekali hari ini bisa duduk dan bersama atau belajar bersama para ayah yang semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua. Mohon izin Bapak untuk menjadi teman belajar pada pagi hari ini. Masya Allah, ini di hadapan kami ada senior-senior kita, Masya Allah, yang mungkin secara pengalaman dan ilmu, dan biasanya yang lebih senior itu Pak lebih dulu untuk beramal soleh, biasanya pahalanya lebih banyak. Maka ini membuat kami deg-degan ini ya, gimana ini ya. Tapi mungkin ada yang lebih muda, sama, bikin deg-degan juga, karena biasanya yang lebih muda itu dosanya lebih sedikit. Masya Allah, semoga Allah senantiasa memudahkan kita untuk belajar di pagi hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima alamtana wazidna ilma. Ini suaranya sudah terdengar nih? Alhamdulillah. InsyaAllah pada kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana kita membersamai anak-anak kita di zaman sekarang. Karena faktanya ya di zaman ini tentu akan sedikit berbeda ya Pak ya dengan zaman-zaman terdahulu. Di zaman dahulu, di zaman para ayah dahulu mungkin belum ada istilah yang namanya pekerjaan itu jadi influencer sosial media. Kemarin habis kajian anak-anak, kita tanya itu anak-anak Pak, adik besok kalau besar mau jadi apa? Jawabannya apa Pak? Konten kreator Pak. Iya. Ditanya lebih jauh, konten kreatornya apa dek? Mau jadi YouTuber gaming katanya Pak. YouTuber gaming ini yang suka main game itu Pak, kemudian live streaming itu Pak ya. Ya Allah, di zaman Bapak dulu ada Pak YouTuber gaming Pak? Ada yang kecilnya dulu niatnya jadi YouTuber gaming Pak? Tidak ada. Paling niatnya dulu kalau anak-anak zaman dulu, kalau nggak dokter, guru. Kalau nggak guru, apa Pak? PNS, sudah itu. Ya polisi, tentara lah, biasanya begitu. Nggak ada YouTuber gaming, nggak ada TikTokers gitu Pak ya. Sekarang ada. Ya. Ada sekarang juga pekerjaan yang namanya social media analysis. Ya, menganalisa tentang sosial media, gimana itu? Ya. Kemudian yang keren sekarang ada di bidang IT, coding, desain grafis, editing video, animator, Masya Allah. Yang dulu mungkin pekerjaan ini tidak terjangkau oleh anak-anak di masa itu. Tapi hari ini
Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang di luar nalar sekalipun anak-anak tahu itu Pak ya. Nah ini menunjukkan adanya perkembangan sosial budaya, yang mana di zaman dulu dan zaman sekarang ini perlu perhatian dalam pendidikan dan pengasuhan anak. Dan pengasuhan anak ini kadang diabaikan Pak. Kenapa diabaikan? Karena dianggap yang namanya pendidikan dan pengasuhan anak, ya sudah metodenya itu-itu saja. Dari zaman simbah kita, bapak kita, ya begitu cara mendidik anak. Mau diapakan lagi? Sehingga banyak orang tua yang kemudian merasa, alah ya sudah, anak itu yang penting dikasih makan, sekolahkan, selesai gitu. Anak-anak itu yang penting dia ketemu orang tuanya, ya diatur disiplinnya, selesai gitu ya. Apalagi? Sehingga banyak orang yang kemudian, ya sudahlah, namanya anak-anak, ya begitu kalau dia nakal, ya sudahlah, anak-anak itu kalau susah diatur namanya juga anak-anak. Ya sudahlah, anak-anak itu kalau rewel namanya juga anak-anak. Sehingga banyak orang tua yang tidak memahami kondisi anak-anaknya, dan ketika anak-anaknya mulai beranjak remaja, beranjak dewasa baru terasa. Kenapa anak ini sudah masuk pondok pesantren tapi nggak nampak adab-adab ketika dia belajar di pondok. Ketika pulang ke rumah, sholatnya ditunda-tunda. Murojaah Al-Qur'annya nggak pernah. Sama orang tua bentak-bentak, marah-marah. Kenapa dia? Padahal dulu zaman bapaknya waktu kecil nggak berani bentak ayah itu. Kenapa sekarang? Ya maka itu salah satu contoh kecilnya. Lalu contoh skala yang lebih besar Pak. Hari ini banyak kasus dimanapun, mau sekolah yang umum, mau sekolah yang labelnya agama, mau yang pondok pesantren, ada di sana LGBT. Anak-anak kita ancamannya bukan lagi masalah pergaulan seks bebas, tapi LGBT lebih parah daripada itu. Ini dimurkai oleh Allah. Belum lagi nanti anak-anak yang kemudian dikit-dikit stres, dikit-dikit mentalnya kena, mental health. Ya, which is aku tuh depresi tahu nggak, kayak anak-anak Jakarta Selatan gitu ya. Kalau anak Bali Selatan nggak ada begitu ya, adanya Jaksel ya gitu ya. Belum lagi nanti anak-anak yang mereka dalam urusan agamanya itu buruk, sehingga disampaikan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud, banyak anak-anak yang tidak memberikan manfaat bagi orang tuanya di dunia dan di akhirat. Dan jika engkau menjumpai kerusakan pada anak-anak, maka engkau akan jumpai kerusakan pada orang tuanya. Dan jika dijumpai kerusakan pada orang tua, itu lebih banyak dan utama pada figur siapa Pak? Bapak, bukan ibunya. Loh Kak Yogi, kan ibu-ibu itu sekolah pertama bagi anak-anak, Madrasatul Ula. Ibu itu pendidik, sekolah pertama bagi anak-anaknya. Iya. Tapi wal ab mudiruha. Bapak itu kepala sekolahnya. Maka tentu pendidikan anak ini butuh ilmu, sehingga kerusakan-kerusakan yang terjadi pada anak-anak yang disebutkan dan disampaikan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah mungkin 700 tahun yang lalu, hari ini terbukti apa yang beliau sampaikan. Banyak orang tua yang merasa saya sudah mendidik anak-anak, saya sudah menyekolahkan anak-anak, bahkan anak-anak saya sudah masukkan ke pondok-pondok pesantren yang top di Indonesia. Selesai. Tapi nyatanya qadarullah, masih banyak anak-anak yang kemudian tidak taat kepada Rabbnya, tidak taat kepada orang tuanya, bahkan mendatangkan kerusakan-kerusakan, kerugian, kesusahan bagi kedua orang tuanya. Beberapa waktu yang lalu ada anak yang hanya gara-gara nggak dibelikan PS5, dia menusuk ayahnya sampai meninggal dunia. Allahul musta'an. Bagaimana ini? Ada yang bahkan anak-anak ya demi uang, nggak dikasih uang dia bakar rumah orang tuanya. Ada anak-anak yang terjebat
dalam apa ini istilahnya? Sekarang itu ada judi online, ada game online. Anaknya kecanduan game online, Pak. Sehingga mereka suka top up itu ya. Minta uang, kemudian top up, tahu ya Pak ya? Iya, top up untuk game. Nggak dikasih oleh orang tuanya, dibakar rumah orang tuanya, Pak. Bahkan ada yang juga membakar rumah tetangganya. Ini kelakuan anak-anak sekarang. Dan angka kejadian seperti ini tidak kecil, Pak. Di Komisi Perlindungan Anak itu banyak kasus terjadi kekerasan anak, baik itu sesama anak-anak maupun oleh orang tuanya. Kemudian di data Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak ya atau Kemenpa itu juga sama. Kasus-kasus kekerasan itu meningkat. Tiap tahunnya meningkat. Di tahun 2024 ada 31.000 lebih kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia dan sebagian besarnya anak-anak. Maka pendidikan anak-anak ini tidak boleh dikesampingkan. Ini menjadi hal yang penting untuk dipelajari siapapun kita. Baik kita adalah seorang petani, engineers ya, insinyur, ataupun seorang guru, ataupun seorang dokter, ataupun seorang ustadz sekalipun, itu tidak terlepas dari tugas dan harus belajar ilmu tentang pendidikan dan pengasuhan anak. Jujur saja, ketika di ma'had-ma'had, di pondok-pondok, itu sering sekali ustadz-ustadznya pakewuh. Kak Yogi, ini ada santri ini, nakal sekali. Tapi tidak enak kita mau negur. Bapaknya ustadz. Nanya itu Pak. Yang begitu. Ya artinya siapapun kita, mau profesor, S3, S2, S1 ya Pak ya, kita semua butuh belajar. Tidak ada jaminan kedudukan kita saat ini, profesi saat ini, lalu anak-anak pasti soleh, lalu anak-anak pasti pintar, anak-anak kemudian cerdas. Nah, semuanya taufik dari Allah. Sehingga kesolehan dan kepintaran, kebaikan anak-anak kita itu datangnya dari Allah, bukan seberapa hebat orang tuanya. Dan tugas orang tua dalam kitab-kitab tarbiyatul aulad, tarbiyatul abna, yaitu menjadi orang tua yang tawakal kepada Allah, terus belajar dan banyak berdoa untuk anak-anaknya. Pertanyaannya Pak, siapa yang benar-benar sudah meluangkan waktu untuk mendoakan keluarga dan khususnya anak-anaknya? Siapa yang sungguh-sungguh ketika dia mengangkat tangan, dia sebut nama anaknya, dia doakan anaknya agar dia jadi anak-anak yang soleh ataupun solehah? Siapa yang benar-benar berdoa untuk kebaikan keluarganya? Bukankah kita para laki-laki ini adalah manusia yang Allah sendiri perintahkan, yang Allah tekankan untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allah lebihkan laki-laki dibandingkan wanita. Dan itu bukan berarti kemudian terus tanggung jawabnya jadi kecil. Kata orang-orang itu, great power come with great responsibility ya Pak ya. Ya artinya itu nasi padang enak itu Pak ya. Enggak Pak ya. Ya, tentunya kalau kita dilebihkan, ada kekuatan yang lebih besar pada kita, tentu tanggung jawab kita akan lebih besar juga. Sehingga para asatidzah, para ustadz-ustadz kita, guru-guru kita kalau mengajari kita tentang pendidikan anak, beliau biasanya mengawali dengan ayat Al-Quran ini. Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang kita mungkin sudah hafal semuanya. Sudah masyhur di antara kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, jika Allah berfirman kemudian diawali dengan kata kalimat wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, maka pasang telinga kita, fokus dengarkan, karena yang akan Allah sampaikan adalah hal yang amat penting. Jika itu tidak perintah maka dia larangan. Dan benar, Allah perintahkan kepada kita untuk menjaga diri kita, qu anfusakum
wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Siapa yang diperintahkan pertama, Pak? Kita apa keluarga kita? Kita yang diperintahkan untuk pertama kali menjaga diri. Sehingga Ali bin Abi Thalib ketika menjelaskan tentang ayat ini, para ahli tafsir mengutip perkataan Ali bin Abi Thalib, apa katanya? Gimana caranya menjaga diri dan keluarga dari api neraka? Beliau katakan, allimuhum wa'adibuhum. Maka didiklah diri kita dan keluarga kita itu dengan ilmu agama dan adab yang baik. Maka pertanyaan terbesarnya adalah, sudahkah kita benar-benar menjadi seorang muslim, kepala keluarga yang benar-benar belajar ilmu agama, kemudian juga belajar bagaimana menunjukkan adab yang baik? Karena seorang ayah adalah seorang pemimpin, dia qudwah, dia contoh yang baik bagi keluarganya. Sehingga seorang ayah yang baik dalam kepemimpinannya, baik dalam komunikasinya, baik dalam interaksi kepada keluarganya, dia meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk beraktivitas, menemani anaknya nyusun liku, menemani anaknya yang perempuan masak-masakan, membersamai anak-anak itu ketika dia sudah beranjak remaja, diantarnya dia ke sekolah pendidikan, ditemaninya anak-anak itu makan bersama kita, disuapin anak-anak yang sudah dewasa itu oleh kita. Nah, masalah ini adalah momen-momen yang berharga bagi para ayah yang hari ini putrinya sudah besar-besar. Tidak ada kata terlambat. Kalau dia sudah besar, pulang, kita sapa, kita ucapkan terima kasih. Makasih ya kak ya, makasih ya bang ya. Maafin ayah, mungkin dulu ayah galak sekali, mungkin dulu ayah suka marah-marah, ya pak ya. Siapa yang lebih suka marah-marah di rumah? Ayah apa ibu, pak? Kok ragu-ragu nih, pak ya? Nggak ada ibu-ibu kan, ya pak ya? Iya. Maka mendidik anak-anak ini butuh perhatian. Mendidik anak-anak butuh fokus. Dan sebelum mendidik anak-anak, ada hal yang lebih penting, yaitu bagaimana mendidik diri sendiri. Maka dalam ilmu pendidikan dan pengasuhan anak, sejatinya adalah pendidikan diri sendiri. Sebelum mendidik anak-anak, maka sudah dipastikan kita mendidik diri sendiri. Sehingga mendidik anak zaman now, maka yang harus diperhatikan adalah bagaimana kondisi anak-anak zaman sekarang. Dan kita sebagai orang tua sudah belum menyesuaikan menjadi orang tua yang hidup di zaman sekarang. Ketika melihat anak-anak ditanya, nak kamu besar mau jadi apa nak? Besok kalau besar mau jadi programmer bi. Kok programmer itu loh? Mbok polisi. Ya kan itu kita dulu zaman dulu. Anak-anak mungkin sudah nggak berminat. Sehingga orang tua zaman sekarang harus punya referensi yang luas tentang pendidikan dan profesi serta jenjang karir bagi anak-anaknya. Dan mendidik anak-anak ini tidak mudah, Pak. Mendidik anak-anak ini butuh usaha dan kesabaran yang besar. Ada yang mendidik anak-anaknya mudah, Pak? Ada? Kalau ada, Masya Allah, luar biasa. Allah mudahkan betul, Pak. Karena anak yang satu saja itu susah mendidiknya, apalagi yang punya anak lebih dari satu. Dan bukan manusia yang mengatakan mendidik anak ini mudah, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Thaha ayat 132, Allah sampaikan, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Yang menarik dari ayat ini, Pak, kata kerja perintah, fi'il amr untuk sabar itu adalah isbir, sabarlah. Tapi dalam ayat ini Allah gunakan redaksi yang sedikit berbeda, yaitu istabir, menggunakan wazan ifta'ala yafta'ilu. Apa di antara maknanya? Di antara maknanya, ketika orang yang sabar diperintahkan sabar dengan kata kerja yang biasa, yaitu isbir, ya sabar. Tapi ketika menggunakan wazan ini, di antara maknanya adalah
sabar atau sesuatu yang dilakukan dengan kesungguh-sungguhan, sesuatu yang dilakukan dengan penuh perjuangan. Sehingga Allah perintahkan kita ketika kita mengajak keluarga kita, di antaranya anak-anak, untuk mendirikan salat, kemudian selanjutnya Allah perintahkan kita untuk sabar dengan penuh perjuangan. Bukan sabar yang biasa. Sehingga mendidik anak ini butuh kesabaran. Kadang ada anak yang sudah kita nasihati tapi nggak dengar nasihatnya. Kadang anak-anak yang sudah kita ajak untuk sholat nggak segera berangkat sholat. Dan yang paling susah biasanya apa? Membuat anak-anak terlepas dari gadgetnya. Kadang bapaknya harus marah dulu, ibunya harus marah dulu, baru gadgetnya ditaruh. Ini butuh kesabaran. Maka sabarnya orang tua dalam mendidik anak-anak itu ternyata para ulama menjelaskan sabar yang tidak biasa, sabar yang penuh perjuangan, sabar yang penuh usaha untuk mengerjakannya. Maka mari tentu melihat betapa sulitnya kita dalam mendidik anak, kita harus banyak-banyak bertawakal kepada Allah dalam pendidikan anak. Jangan merasa besar, oh saya kan psikolog, pasti bisa. Anda banyak psikolog yang anaknya bermasalah. Oh saya kan psikiater, dokter jiwa, nggak mungkin anaknya sakit jiwa. Anda banyak juga psikiater yang anaknya sakit jiwa, Pak. Maka siapapun kita, nggak ada jaminan anak-anak pasti baik. Dan bisa jadi kita hanya lulusan SMA, lulusan SMP, bahkan mungkin SD nggak selesai. Tapi Allah takdirkan, Allah berikan taufik hidayah kepada anak-anak kita. Dia jadi anak yang soleh, anak yang taat kepada Rabbnya, anak yang pintar. Ya, ini semua pemberian dari Allah karena mungkin orang tuanya bertawakal kepada Allah, orang tuanya sungguh-sungguh dalam mentarbiyah dirinya sendiri, kemudian keluarganya. Maka mulai hari ini, Pak, di antara cara menjadi orang tua yang baik di zaman now adalah menjadi orang tua yang update dengan pengetahuan, terutama dalam ilmu agama. Parenting ini hanya kajian yang bonus sifatnya, tapi kajian yang penting itu adalah kita duduk di majelis ilmunya guru-guru kita. Belajar akidah, belajar tauhid, belajar fikih, ini penting sekali. Nanti baru diselingi dengan pendidikan anak. Nah, kemudian menjadi orang tua yang adabnya baik. Karena anak-anak sekarang itu di antara keluhannya adalah kurang adab. Dan bukan mutlak salah orang tua, bisa jadi karena mungkin orang tua sudah berusaha mengajarkan adab, tapi anak-anak itu melihat apa yang ada di sosial media. Dari main game, dia mungkin dengar perkataan teman-temannya yang kasar. Dari nonton di YouTube, dia nonton podcast, oh begitu podcast itu ya. Banyak ini media-media yang kemudian memberikan pengaruh buruk untuk akhlak dan adab anak-anak kita. Maka apa? Kasus yang sedang hari ini terjadi di Indonesia itu adalah kecanduan pornografi yang sudah mulai terjadi di usia 10 tahun. Rata-rata dari data yang dihimpun itu 10 tahun itu sudah mengkonsumsi pornografi dan ada yang sudah kecanduan, Pak. Kami pernah menangani salah satu pasiennya. Ketika orang tuanya bilang, ini anak ini sudah 2 kali loh Kak nonton. Tolong Kak, anak ini diobati gitu istilahnya, diperiksa. Kami periksa, ternyata enggak 2 kali Pak. Anak itu sudah berkali-kali. Dan apa katanya? Dia susah mengendalikan dorongannya Pak. Jadi dia itu kalau sudah pengen, dia segera cari HP ayahnya, dia install itu VPN, dia install browser baru, pinter dia Pak. Iya, sehingga orang tua nggak bisa melacak. Ya, kalau sudah ada VPN Pak, mau Telkomsel mau apa, tembus semuanya Pak. Itu anak-anak kita bisa merubah IP address dari internet kita. Anak-anak sekarang 10 tahun. Dari mana jalannya pornografi? Satu dari game online atau game-game yang dia mainkan. Yang kedua dari anime, nonton-nonton kartun itu. Yang ketiga dari komunitas pertemanannya. Nah ini Pak, ini salah satunya. Maka anak-anak di zaman sekarang tantangannya lebih besar. Sehingga ini menjadikan kita sebagai orang tua harus lebih perhatian. Terutama bagi seorang ayah
di mana Indonesia hari ini menjadi 10 negara atau 10 besar yang disebut dengan negara fatherless, Pak. Yaitu negara di mana anak-anak itu punya ayah tapi tidak merasakan peran dari seorang ayah. Sehingga penelitian zaman sekarang terkini dalam bidang psikologi dan perkembangan, banyak kasus-kasus LGBT terutama yang mana, Pak? Gay apa lesbian yang banyak? Atau yang biseksual? Gay apa lesbian, Pak? Sepakat ini, Pak? Nggak ada ikhtilaf di kalangan kita? Nggak ada perbedaan pendapat ya, Pak? Iya, yang paling banyak di seluruh dunia termasuk Indonesia itu gay. Gay paling banyak. Lesbian itu sedikit, dan lesbian cenderung lebih tersembunyi dibandingkan gay yang sudah mulai membuka diri. Komunitasnya banyak, di kafe-kafe, di tempat gym, itu menjadi base campnya. Nah, ini seperti itu. Dan apa penyebabnya gay, Pak? Paling besar? Oh, lingkungan, Kak Yogi, gara-gara lingkungan ini. Betul, gara-gara lingkungan. Karena LGBT ini penyakit menular sosial. Tapi, Pak, ada anak yang bahkan dia tinggal di lingkungan yang sama, tapi dia nggak ikut gay. Kenapa kira-kira? Misalnya di satu pondok pesantren, atau satu asrama, boarding school, ada satu yang gay, ada dua yang gay, berteman nih dua orang. Satu ikut, satu nggak gay. Kenapa penyebabnya? Apa, Pak? Katanya menular sosial. Harusnya kena dua-duanya dong. Kenapa yang satu kena, yang satu enggak? Jawabannya, karena yang satu jarang bermain sama ayahnya, yang satunya sering bermain sama ayahnya. Sepenting itu peran ayah dalam pendidikan anak laki-lakinya. Dan hari ini 27.000 kasus korban kekerasan perempuan, kekerasan itu adalah perempuan, dan mereka mendapatkan kekerasan itu dari perilaku yang mereka lakukan dalam istilah pacaran atau hubungan tanpa status sebelum menikah. Jadi, Pak, di Indonesia itu Kemenpam menghimpun data, kasus kekerasan itu korbannya perempuan. 31.000 kasus, 27.000-nya itu perempuan korbannya. Sisanya baru laki-laki. Dikit banget laki-laki ya. Dan perempuan itu, ini bagi yang punya anak perempuan, hati-hati. Mereka mendapatkan kekerasan itu bukan hanya setelah menikah, tapi ternyata grafiknya yang lebih tinggi itu ketika makan sebelum menikah, kekerasan pada perempuan itu. Dan itu terjadi pada hubungan pacaran atau tanpa status. Hari ini banyak sekali berita ditemukan perempuan meninggal di kos-kosannya, di kendaraannya, bahkan ada yang dibuang, ada yang hamil, ada bahkan yang beberapa waktu yang lalu dia dibakar oleh pacarnya sendiri. Dan pacarnya itu mirisnya, dia adalah seorang mahasiswa jurusan pendidikan agama Islam di salah satu universitas ya, yang Islami di Indonesia. Itu yang terjadi, Pak. Jadi betapa pentingnya peran ayah dan ibunya, terutama ayahnya, sehingga LGBT itu para laki-laki yang jarang berinteraksi dengan ayahnya, jarang kemudian main sama ayahnya, jarang ngobrol sama ayahnya, Pak. Ini yang lebih rentan. Jadi di kesimpulannya, penyakit menular sosial ini, LGBT itu ternyata dibawa dari kecil. Ada kecenderungan, ketemu lingkungan, nyambung. Tapi kalau dari kecil nggak ada kecenderungan, ketemu lingkungan, dia lebih tahan, lebih resisten. Nah, ini, Pak, penyebabnya. Jadi kalau kita memang benar-benar peduli terhadap pendidikan anak, maka hati-hati, Pak. Hari ini tantangan sangat besar. Di zaman kita dulu LGBT nggak diterima, Pak. Bahkan di abad 19, di abad 18, 19 ya, di Amerika itu LGBT dibakar hidup-hidup, Pak. Orang Amerika nggak setuju dengan gay, dengan lesbian, ketemu diburu mereka, Pak. Tapi hari ini Amerika adalah negara yang paling mendukung LGBT. Kita mungkin merasa aman di Indonesia. Oh, pemerintah nggak setuju sama LGBT, masyarakatnya menolak LGBT. Kita nggak pernah tahu 10 tahun ke depan apakah kemudian mungkin pemerintah kita bahkan bikin undang-undang yang legal buat LGBT nantinya. Karena itu yang terjadi di Amerika. Kita nggak pernah tahu. Maka ini diantara bagaimana kepedulian kita mendidik anak di zaman sekarang. Tantangannya bukan lagi masalah dia pergaulan bebas susah diatur.
ada LGBT, ada kecanduan game online, ada kecanduan judi online. Dan anak-anak sekarang menurut data Kementerian Agama dan mungkin kementerian yang berkaitan dengan kependudukan, kami pernah baca datanya di Badan Pusat Statistik, minat menikah generasi muda di tahun 2024 menurun. Mereka lebih suka gaya hidup seks bebas, atau istilahnya sekarang kerennya FWB, Pak. FWB ini apa, Pak? Front wheel drive, Pak. Itu mobil ya, Pak ya. Iya, FWD itu ya. Iya. Kalau FWB itu dia ketemu di sosial media atau mungkin ketika di kampus satu organisasi suka, dia ajak tidur di hotel, besoknya pisah masing-masing. Itu FWB, Pak. Friend with benefit. Itu sosialnya anak-anak zaman sekarang. Di kota-kota seperti Denpasar ini, Jogja, kemudian Jakarta, ataupun kota-kota besar yang lainnya, masyhur yang demikian. Maka ini adalah realitas saat ini. Kita sebagai orang tua harusnya peduli dengan keadaan zaman, harusnya peduli dengan perkembangan zaman atau perkembangan sosial budaya, sehingga pendidikan dan pengasuhan anak harus mendapatkan porsi yang besar. Karena kelak di akhirat mungkin saja anak yang durhaka itu akan diazab, akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Tapi sebelum anak itu dimintai pertanggungjawaban, siapa dulu yang ditanya oleh Allah? Kita, orang tuanya. Maka bertawakal kepada Allah ini menjadi hal yang penting agar kita bisa menjadi orang tua yang selamat di dunia dan di akhirat. Pendidikan anak zaman sekarang, para ayah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa banyak anak-anak yang hari ini mungkin susah diatur oleh kita. Dulu waktu kecil mungkin dia nurut sama kita karena takut sama kita. Tapi ketika anak beranjak remaja, dia sudah punya power, sudah punya kemampuan, perintah kita tak lagi didengar. Bahkan mungkin dia berani menantang kita untuk berkelahi. Hari ini seperti itu keadaannya. Betapa banyak kasus penganiayaan orang tua, pelakunya adalah anaknya sendiri. Kemudian banyak anak-anak juga yang hari ini membuat orang tuanya pusing karena anak ini tidak kunjung mandiri, tidak kunjung memiliki pekerjaan, tidak kunjung menemukan jodohnya, dan dia hanya di rumah. Banyak anak-anak yang umurnya 25 tahun sampai 30 tahun hari ini, Pak, itu kerjaannya di rumah main game, main HP. Itu banyak, gak produktif. Kalau zamannya para ayah dulu gimana, Pak? Umur 25 tahun sudah punya jet pribadi ya, Pak ya? Masya Allah. Anak-anak sekarang bahkan keluhannya 25 tahun itu belum apa-apa. Lulus kuliah bahkan ada yang jadi beban, masih jadi beban orang tuanya. Gimana? Betul, Pak. Makanya ada istilah sekarang itu quarter life crisis. Krisis seperempat kehidupan yang sering terjadi pada usia 20 sampai 29 tahun. Atau ada yang panjang sampai dengan 39 tahun. Dan itulah yang menjadi penyebab anak-anak muda bunuh diri. Itu terjadi di India, Cina, dan Korea Selatan, Pak. Kasus seperti ini. Anak-anak gagal masuk top university di Cina, bunuh diri dia, Pak. Dan di Indonesia ada yang seperti itu. Ada. Di Jogja sendiri banyak kasus mahasiswa yang tiba-tiba ditemukan meninggal di kamarnya, menggantung dirinya. Ada banyak. Seolah-olah di rumah baik-baik saja, tapi ketika di luar mereka bermasalah. Betul ketika Bapak. Kecemasan, anxiety. Bahkan anxiety itu sekarang nyerangnya ke masalah penyakit yang disebut GERD. GERD itu, Pak, banyak anak-anak remaja kita yang nggak merasakan GERD itu. Pokoknya nggak merasakan itu, nggak mau cerita maksudnya. Tiba-tiba meninggal di kamarnya. Beberapa waktu yang lalu ada ikhwan, ya, putranya tiba-tiba meninggal di Semarang, kuliah, GERD diduga.
Karena anaknya pinter, baik, soleh. Tapi nggak nyangka tiba-tiba dia meninggal. Dan itu banyak. Anxiety, kecemasan. Baik. Lalu apa penyebabnya anak-anak kita jadi mudah cemas? Kenapa anak-anak kita jadi mudah takut? Mungkin itu dulu yang kita bahas di pagi hari ini. Kenapa anak-anak mudah cemas? Jawabannya, anak-anak cemas itu ada beberapa faktor. Sehingga untuk mendidik anak zaman sekarang biar nggak gampang cemas, biar lebih mandiri, biar lebih berani, baik yang masih kecil ataupun yang sudah dewasa. Nah, kita mulai dari yang kecil dulu. Yang anak-anak kecil, agar membuat mereka jadi lebih berani, agar membuat mereka nggak mudah cemas, Pak. Tentu ada seorang sahabat di masa silam yang bernama Abdullah bin Zubair. Beliau adalah salah satu sahabat muda yang di masa kecilnya menunjukkan sikap pemberani yang luar biasa. Bahkan dalam suatu momen ketika beliau sedang bermain bersama teman-temannya, datang Umar bin Khattab jalan. Anak-anak yang lain segera pergi melipir gitu Pak ya, tapi tidak dengan Abdullah bin Zubair. Lalu ketika sampailah Umar ke hadapannya, Umar bertanya, "Kenapa? Kok kamu masih di sini? Teman-temanmu lari." Terus apa kata Abdullah bin Zubair? "Aku tidak salah apa-apa, tidak punya kesalahan apapun. Kenapa aku harus lari?" Dan ini salah satu contoh potret di masa-masa salafus saleh, ya, masa-masa generasi terbaik Islam. Generasi muda itu pemberani, nggak mudah cemas. Sehingga banyak orang tua yang kemudian berpikir, oh iya, biar anak saya pemberani, saya harus lebih tegas, saya harus lebih keras. Sehingga banyak para ayah yang mendidik anaknya itu dengan paksaan, dengan ancaman, dengan memberi banyak hukuman. Dikit-dikit kita marah sama dia, dikit-dikit kita kasih hukuman sama dia. Kenapa? Biar dia tangguh, biar dia jadi kuat. Seperti generasi salaf terdahulu, mereka tangguh-tangguh dan kuat. Tapi kita lupa bagaimana cara generasi terbaik mendidik generasinya. Gimana caranya, Pak? Salah satu caranya, semalam kita cerita ke ibu-ibu juga. Ketika suatu hari Nabi SAW sedang bermain bersama anak-anak. Lalu kemudian Nabi cium anak-anak itu. Nabi kejar-kejar, Nabi cium. Lalu datang seorang sahabat Al-Aqra. Ini dari kalau menurut riwayat dia dari apa? Dari Arab Badui ya. Kemudian dia dengan bangganya mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tuh punya 10 anak di rumah. Gak ada satupun yang aku perlakukan demikian. Tadi dicium ya, diajak main, gak ada." Bangga dia kayak gitu. Karena ini loh keren mendidik anak itu. Kayak gini, menunjukkan wibawa. Apa kata Nabi? "Man la yarham, la yurham." Barang siapa yang tidak berkasih sayang, tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Sehingga banyak hari ini orang tua yang kemudian pengennya berwibawa, sehingga menunjukkan sikap yang keras. Dalam rumah tangga itu biasa Kak Yogi, ada figur baik, ada figur yang keras. Ibunya yang baik-baik, ayahnya yang keras gitu ya. Sering kita gitu. Ternyata itu tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi itu baik kepada anak-anak, Nabi lembut, Nabi mencium anak-anak, Nabi peluk anak-anak, Nabi bermain bersama anak-anak. Bahkan ada seorang sahabat yang bernama Mahmud, ketika dia dewasa ditanya bagaimana hal apa yang paling dia ingat dari Rasulullah, dia katakan, sewaktu aku berusia 5 tahun, aku bermain bersama Rasulullah, lalu Rasulullah menyemburkan air dari mulutnya mengenai wajahku. Dan itu yang dia ingat sampai dewasa. Bahagianya anak itu bermain bersama Rasulullah SAW. Nabi SAW adalah tokoh pemimpinnya umat. Dia seorang nabi dan rasul. Dia seorang pemimpin pasukan. Kedudukannya sangat mulia. Sibuknya luar biasa. Tapi ketika dia melihat seorang anak yang waktu itu masih kecil, di bawah 5 tahun. Namanya adalah Abu Umair.
Dia punya hewan peliharaan burung kecil, Pak. Dan burung itu mati, lalu Abu Umair ini sedih. Nggak ceria kayak biasanya. Nabi tahu Abu Umair ini cerianya kapan, ini sedih kapan. Nabi datangi, ya Abu Umair, ma fa'ala Nugair. Wahai Abu Umair, ada apa dengan Nugair? Nugair ini burungnya. Nabi perhatian kepada anak itu. Pertanyaannya, Pak, hari ini sudah belum kita jadi seorang ayah yang tahu gimana emosi anak kita, yang tahu ketika dia bahagia, yang tahu ketika dia sedih, yang tahu keadaannya kalau marah. Jangan-jangan selama ini kita melihat anak-anak itu sama saja, sehingga dalam perlakuan, dalam menegakkan kemudian keputusan dan sebagainya kita anggap sama. Padahal Nabi SAW begitu perhatian dengan kondisi anak-anak. Maka para ayah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari zaman Nabi sampai sekarang model pendidikan adab dan akhlak kepada anak sama sekali nggak berubah. Jadi kalau ada yang bilang di zaman now itu pasti berubah, banyak pengembangan dalam pengasuhan, jawabannya tidak. Nabi SAW dan para sahabat sudah bikin template-nya untuk pendidikan. Kalau sekarang tugas kita tinggal menyesuaikan bagaimana hal-hal yang menjadi pendidikan tambahan untuk anak-anak kita. Jadi yang pertama kaidahnya, mendidik anak-anak itu kalau pengen mentalnya kuat, pengen dia tangguh, bukan dengan keras, Pak. Bukan. Kami banyak jumpa kasus-kasus yang mengalami gangguan kejiwaan, itu adalah anak-anak yang berasal dari keluarga, di mana keluarga itu satu, nggak perhatian sama kebutuhan dia. Yang kedua, nggak deket hubungan sama orang tuanya. Ini sudah template, sudah default, sudah mesti kayak gini, Pak. Kalau kita punya kasus mahasiswa yang bermasalah atau pemuda yang bermasalah, Pak, ini mesti ada nih di asesmen. Dia nggak dapat perhatian yang cukup. Dia punya hubungan yang renggang sama keluarganya, nggak deket sama ayahnya juga ibunya. Kadang ada yang deket sama ibunya, tapi nggak deket sama ayahnya. Paling banyak ini, apalagi pasien kami yang LGBT, mesti nggak deket sama ayah. Nggak ada pasien LGBT kami yang saya tuh sering sama ayah, makan bareng, main bareng. Nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada. Kalau deket sama ayahnya ya, dia mungkin nggak jadi gay. Wallahu ta'ala alam. Yang ketiga, banyak pasien kami itu yang ketika datang, ini masih muda-muda biasanya Pak ya, pasien kami itu banyaknya mahasiswa. Mereka itu punya masalah di mana mereka sering kali ditekan, sering kali dapat pengasuhan yang keras dari orang tuanya. Jadi siapa yang bilang pengasuhan yang keras itu bikin tangguh? Enggak. Orang tua simbah-simbah kita zaman dulu keras memang. Tapi itu karena zaman dulu ilmu belum banyak mereka dapatkan. Mereka hanya mendidik seperti bagaimana orang tua sebelumnya mendidik. Dulu orang tuanya zaman perang, zaman Belanda, keras mendidiknya. Orang mereka ditekan sama Belanda kok nggak sempat belajar, makan aja susah. Gimana mau fokus pendidikan anak? Nah zaman sekarang kita makan lebih mudah. Maka sudah harusnya pemikiran kita beranjak kepada pengasuhan dan pendidikan anak yang lebih baik. Pertanyaannya Pak, bagaimana kita mendidik anak kan gitu? Maka tadi bukan dengan keras, tapi dengan kelembutan dan kasih sayang. Bukan memanjakan, tapi juga dengan disiplin. Karena Nabi juga tidak memanjakan anak. Ketika ada sebuah daurah keluarga waktu itu bersama Syekh, bersama guru kami juga Ustaz Ratna Abu Muhammad hafizallahu taala, ada seorang ibu-ibu yang bertanya, wahai Syekh, saya pernah mendengar. Waktunya habis ya Pak ya. Saya pernah mendengar katanya mendidik anak itu 7 tahun pertama jadikanlah dia seperti raja. 7 tahun yang kedua jadikan seperti tawanan. 7 tahun yang ketiga jadi teman, ya Pak ya, sahabat. Lalu ibu itu bilang, benarkah perkataan ini datang dari Ali bin Abi Thalib? Apa kata Syekh? Saya nggak pernah mendengar, nggak pernah membaca riwayat dari guru-guru kami bahwa perkataan ini datang dari Ali bin Abi Thalib. Yang disampaikan Ali bin Abi Thalib yang pernah kami baca itu dalam kitab Kaifa Turabbi Abna'aka yang ditulis oleh Syekh Ahmad Nasir At-Tayyar. Ini juga kajian bersama guru kami di Jogja, itu membahas itu.
Syekh Ahmad Nasir At-Thayyar mengatakan, ia mengutip perkataan Ali bin Abi Thalib, di 7 tahun pertama bermainlah bersama anak-anak. Ternyata bukan dijadikan seperti raja. 7 tahun yang kedua, didiklah dia. Jadi pendidikan yang mulai banyak aturan, disiplin lebih banyak itu di 7 tahun yang kedua. Membentuk kebiasaan yang lebih tertib. 7 tahun yang ketiga, jadilah sahabat bagi dia. Dan Syekh bilang, kalau mendidik anak seperti raja, raja itu kan apa yang dimau dikasih, yang diinginkan diberi, yang ditunjuk dikasih. Ini nggak bisa mendidik anak kayak gitu. Buktinya Nabi SAW ketika makan bersama seorang anak yang usianya sekitar 5 tahun waktu itu, namanya adalah Umar bin Abi Salamah. Dia makan berantakan. Lalu Nabi katakan, ya gulam, kul samillaha, kul biyaminika, wa kul mimma yalik. Wahai nak, kalau makan itu pakai tangan kanan. Baca bismillah, samillaha, wa kul biyaminika, makan itu dengan tangan kanan. Dan makan itu dari yang terdekat. Ini anak kecil, dia makannya sembrono sembarangan, tapi Nabi tetap ingatkan adab. Dan lihat Nabi mengingatkan adab itu dengan jelas, dengan tegas, nggak pakai penjelasan-penjelasan yang panjang. Padahal kita tahu kenapa kalau mau makan harus baca bismillah. Kita tahu alasannya. Dijelaskan kalau sudah besar kan. Kenapa? Para ulama aja kalau nulis kitabnya di mukadimah pasti diawali dengan bismillah. Kemudian yang kedua, pakai tangan kanan. Ada penjelasannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Kenapa harus ada yang terdekat? Pasti ada penjelasannya, tapi Nabi nggak jelaskan. Tegas Nabi. Jadi pendidikan yang bikin anak tangguh itu ternyata 2, Pak, salah diteliti. Dan itu berlaku di zaman sekarang. Dan itu yang kurang di zaman sekarang. 1, anak-anak zaman sekarang itu banyak kurang dengan yang namanya cinta dan kasih sayang. Itu banyak sekali, sehingga yang perempuan pacarannya bebas karena dia nggak dapat dari ayahnya, sehingga dia cari dari luar figur laki-laki, figur maskulin. Anak laki-laki kurang kasih sayang, yang terjadi apa? Dia jadi mudah berubah orientasi seksualnya, Pak. Kalau nggak dia jadi maniak seksual, mungkin dia jadi ustadz, mungkin dia jadi pejabat, mungkin dia jadi orang yang punya kedudukan, tapi dia punya perilaku seksual yang buruk. Makanya sempat diangkat filmnya, Pak, ya. Filmnya Malaysia, Bid'ah, Walid Nak Dewi itu ya. Ya, jadi serem sama Walid dia sekarang ya, Pak, gitu ya. Ibu-ibu itu katanya. Ya, itu predator jadinya. Masalah seksual. Dalam psikologi itu ada bab gangguan seksual tuh banyak sekali, Pak. Dan itu penyebabnya dari pengasuhan dan banyaknya kurang perhatian dari orang tua. Masalah seksual. Jadi para ayah yang pertama kaidahnya, ayo tunjukkan kasih sayang. Kami yakin para ayah yang hadir di pagi hari ini semuanya sayang anak-anaknya. Tapi pertanyaannya, siapa yang mudah untuk menunjukkan kasih sayang itu sama anaknya? Siapa yang semalam sebelum tidur sudah bilang cinta sama anak-anaknya? Ada, Pak? Nah, ayah sayang sama kamu. Tidur ya, Nak, ya. Ada yang seperti itu? Ada yang kemudian tadi pagi sebelum berangkat ke sini mungkin membangunkan anaknya. Solih, bangun nak, salat. Abi sayang sama kakak, ayo bangun. Atau bangun, tidur aja biasa ini ya, gitu. Males gitu, apa gitu? Ada yang sudah mengucapkan kalimat cinta sama anaknya dalam sepekan terakhir? Ada, Pak, ya. Yang angkat tangan cuma 1, yang lainnya tawaduk ya, Pak, ya. Astagfirullah. Iya. Tunjukkan, Pak. Banyak orang tua yang cinta sama anaknya tapi tidak mampu menunjukkannya. Padahal tinggal bilang, "Nak, ayah sayang sama kamu. Nak, ayah cinta sama kamu." Coba sekarang kayak kita tanya lagi, siapa yang sejak kecil sampai hari ini pernah mendengar, "Nak, ayah sayang sama kamu, Nak"? Ada yang pernah mendengar dari ayahnya dulu? Ada, Pak? Yang ngomong aja nggak pernah dengar, Pak. Ya, tapi bukan berarti ayah kita nggak sayang kan sama kita. Beliau sayang sama kita, semua ayah kita sayang. Tapi untuk mengungkapkan kalimat ini kenapa susah? Padahal anak-anak itu lebih mudah paham kalau disampaikan.
Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW ketika beliau hendak mengajarkan sebuah doa yang akhirnya kita baca hari ini di akhir salat. Gimana doanya, Pak? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Nabi katakan, ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuka, wallahi inni la uhibbuka, usika ya Mu'ad. Nabi sampaikan untuk mengajari, untuk mentarbiyah Mu'ad. Nabi awali dengan apa, Pak? Kalimat cinta. Bahkan kalau para ahli bahasa menjelaskan ini, ada banyak takkid, taukid, penekanan di sini. Pertama Nabi sebutkan namanya, ya Mu'ad. Itu penyebutan nama ini penekanan, Pak, yang luar biasa. Wallahi, Nabi bersumpah. Ini penekanan yang kedua. Ini, wah ini kan udah penekanan ya. Sungguhnya, benar-benar ini gini kan. Ada lam taukid, la uhibbuka. Kemudian diulangi lagi, wallahi inilah uhibbuka. Pertanyaannya, kalau kita mengajarkan anak-anak kita, pernah kita mengawali dengan kalimat cinta seperti ini? Nah, ayah sayang sama kamu, ayah cinta sama kamu, rajin salatnya ya nak. Kan bisa seperti itu. Maka beginilah Nabi mengajarkan dalam mengajarkan kita umatnya dalam pendidikan anak. Bukan dengan kekerasan. Bahkan Al-Aqra tadi yang menunjukkan dia keren gitu ya, nggak pernah kayak gitu ke anak-anak. Nabi ancam, man la yarham la yurham. Jadi ayah itu dilihat bukan karena seberapa galaknya, bukan. Tapi seberapa ayah itu sayang dan cinta sama anak-anak. Dan itu berkesan sekali, Pak. Kalau anak kita sekarang sudah dewasa, nggak terlambat, Pak. Datang kepada dia, pegang tangannya. Sampaikan mungkin dengan mata berkaca-kaca, mungkin berat lisan kita. Nah, maafkan ayah ya nak. Dulu mungkin ayah pernah berkata yang buruk, melukai hatimu. Bang, maafin ayah. Dulu mungkin pernah ayah ini berkata hal-hal yang tidak baik. Maafin ayah, dulu mungkin pernah salah sangka kepada kakak. Sampaikan perkataan maaf, karena orang tua ini banyak salahnya juga. Bukan hanya anak-anak yang salah. Sampaikan permohonan maaf, apa susahnya? Dan bukan perkara atau hal yang buruk orang tua minta maaf sama anak, enggak. Karena banyak anak-anak, Pak, yang hari ini mengalami inner child, bahasa sekarang kerennya tuh, Pak ya. Bukan inner beauty, bukan. Inner child datang ke psikolog itu apa, Pak? Rata-rata mereka punya masalah sama orang tua. Kami ceritakan salah satu kasusnya. Ada seorang anak, dia waktu SMA dulu. Dia itu pintar sekali. Dan kelihatan, di saat ini pun dia pintar betul. Tapi hari ini dia nggak pernah merasa puas dan bahagia dengan hidupnya. Nggak pernah, Pak. Dia usaha apapun gagal. Dan ini dia sering marah sama anaknya, sering marah sama istrinya. Lalu dia datang kepada kami untuk konsultasi. Ada cerita yang menarik. Dulu ketika SMA, dia pernah mengendarai, kami lupa motor apa mobil. Lalu kemudian dia berpapasan di perempatan dan terjadi kecelakaan dengan pengendara motor. Pengendara motor itu parah. Oh, ini anak ini bawa mobil nih berarti. Lalu kemudian dibawalah ke rumah sakit. Yang mana di rumah sakit itu bapaknya adalah direkturnya. Bapaknya tahu. Lalu dia datangin anak itu di pos satpam. Dia tampar anak itu di hadapan orang banyak. Dia tampar bolak-balik, nangis anak itu SMA. Bapaknya marah, dimaki-maki sama ayahnya. Ayahnya tinggalkan dia. Pak satpamnya ngejar. Pak, yang salah itu tadi pengendara motornya, Pak, bukan anak bapak. Nggak peduli ayahnya. Dan sampai hari ini anak itu ingat. Dia merasa orang tuanya nggak bersikap adil sama dia, nggak mau mendengarkan perkataannya. Dia merasa nggak dihargai sama ayahnya. Sampai hari ini dia nggak bisa memaafkan ayahnya, karena ayahnya nggak pernah sekalipun minta maaf sama dia. Itu yang membuat dia jadi punya masalah-masalah mental yang nggak ada habisnya. Maka mungkin, Pak, kita dulu pernah salah sama anak kita kecil. Kita ingat-ingat, lalu kita sekarang minta maaf. Kita genggam tangannya, kita peluk dia.
Nah, ayah sayang sama kakak. Makasih ya, sudah jadi kakak yang menjadi contoh adik-adik. Sudah jadi kakak yang membanggakan ayah. Yang hari ini ayah, anak kita mungkin belum bekerja, belum apa, datangi dia Pak, peluk dia, puji dia dengan kebaikan-kebaikannya. Jangan cuma ala nggak kerja, laki-laki itu kehormatannya kerja gitu ya. Ini kapan dia kemudian mau jadi bangkit? Peluk dia, ayah bangga sama kakak. Ayo kak, semangat ya nak ya, soleh ya. Doakan dia, barakallahu fi. Mungkin dengan doa ayahnya, dengan ungkapan cinta ayahnya, di situ muncul rasa malu. Di situ muncul semangat, motivasi dia kemudian untuk berangkat kerja. Maka para ayah itu yang pertama. Yang kedua, ayah itu menunjukkan disiplin. Jadi keputusan orang tua itu mutlak untuk anak-anaknya selama itu hal yang baik. Sehingga jadilah ayah yang ketika di rumah itu punya wibawa, sehingga membuat keputusan-keputusan untuk keluarganya. Bukan dikit-dikit coba tanya bunda, Bu, api boleh nggak beli ini? Coba tanya bunda. Ini ayahnya pemimpin. Ayahnya membuat keputusan. Ayahnya yang kemudian, kalaupun anak itu berkonflik ya dengan ayahnya, jangan dengan ibunya. Berkonflik keinginan maksudnya. Kalau pengen sesuatu nggak boleh ya sama ayah itu negosiasinya. Bundanya ngajarin gimana mendekati ayah. Itu tugasnya di rumah tangga begitu. Jadi bunda yang ngajarin gimana anak negosiasi, ayah nanti tempat untuk negosiasi anaknya. Jadi bukan dikit-dikit ibunya, bukan. Jadilah ayah yang jadi contoh pemimpin. Jadilah ayah yang punya contoh membuat keputusan. Jadilah ayah yang punya contoh tegas dalam kehidupan. Maka ini Pak, di antara kiat-kiat kita untuk membersamai anak-anak di zaman sekarang. Bukan kerasnya kita, tidak. Itu sudah berlalu. Orang tua zaman dulu hebat bukan karena kerasnya, tapi karena disiplin. Disiplinnya oke, tapi sayangnya mereka itu terlalu keras. Dikit-dikit dipukul, dikit-dikit kita dihukum kan Pak ya. Kita nggak menampi orang tua zaman dulu banyak manfaatnya, diantaranya karena disiplin kita jadi tangguh hari ini. Dan banyak orang tua sekarang kadang banyak cinta tapi kurang disiplin. Kadang terlalu disiplin, kurang cintanya. Jadi dua hal ini, cinta itu membentuk kekuatan dari dalam. Makanya banyak orang-orang depresi dan bunuh diri itu kebanyakan kurang di sininya. Dan disiplin itu membuat orang itu punya daya juang untuk survive. Makanya anak yang dididik dengan cinta kurang disiplin, manja dia, besar nganggur, nggak mau bergerak gitu Pak. Atau anak yang dididik dengan disiplin, oke dia bekerja apa, tapi mentalnya lemah Pak, gampang stres, gampang down, dampaknya ke istri, ke anak-anaknya. Dimarahin istrinya, ditekan istrinya, anak-anaknya begitu, apa-apa salah istrinya. Ini, jadi butuh dua hal ini. Maka mari kita berikan itu, karena begitulah Nabi mencontohkan kita mendidik anak-anak kita. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mungkin demikian para ayah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cukup? Apakah ada sesi yang lain? Cukup ya, Ustaz? Pak? Baik. Mungkin demikian, semoga kita menjadi orang tua yang senantiasa bertawakal kepada Allah. Banyak doa-doa kita, banyak ikhtiar kita Pak. Dan kasus-kasus masalah mental yang terjadi yang sering kita alami itu, ini menjadi gambaran umum bahwa pendidikan anak itu penting Pak. Kadang kita seolah-olah menilai sesuatu itu kayaknya aman-aman saja, ternyata enggak kok Pak. Angka bunuh diri di Indonesia dan di dunia 5 tahun terakhir meningkat 60%. Banyak korbannya adalah generasi muda. LGBT banyak generasi muda. Dan kalau dilihat yang depresi dan bunuh diri itu dari kalangan laki-laki atau perempuan? Perempuan ya Pak ya? Jawabannya laki-laki. Jadi laki-laki ini Pak justru yang punya masalah mental lebih banyak. Kenapa? Karena pria tidak bercerita Pak. Nah ini biasanya kayak gitu nih Pak ya. Maka para ayah ayo cerita kalau ada apa-apa sama istrinya ya. Curhat sama Allah kemudian cerita sama istrinya ya. Terbuka masalah apa-apa di rumah tangga biar kita nggak stres sendiri Pak. Ya, kalau punya sahabat ya sama sahabatnya minta nasihat, ada ustadz minta nasihat sama ustadz, begitu Pak. Pria itu bercerita karena Nabi SAW adalah pria yang bercerita. Maka pria itu bercerita, jangan jadi pria yang tidak bercerita tiba-tiba masuk UGD gitu Pak ya. Jangan ya Pak ya. Ini sering di RSJ kita menemukan yang demikian ya Pak ya. Karena di RSJ itu jujur banyak pasien laki-laki daripada perempuan. Bangsalnya pun, tempat rawat inapnya pun banyak bangsal laki-laki daripada perempuan. Jadi
Dari tahun ke tahun bapak-bapak bisa lihat di internet itu mana jumlah laki-laki perempuan yang gangguan jiwa mesti munculnya laki-laki tiap tahunnya sama. Depresi bunuh diri juga laki-laki. Maka para ayah kita juga butuh kesehatan mental. Jadilah para ayah yang sehat mentalnya, rajin duduk di majelis ilmu, adabnya baik untuk keluarganya. Khairukum li ahli wa anna khairukum li ahli, kata Nabi. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Demikian para ayah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dalam penyampaian yang kurang berkenan, kami mohon maaf, itu kesalahan kami. Dan jika ada hal yang kurang berkenan nanti bisa diingatkan setelah kelas ini ditutup. Baik, jika ada kebaikan semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.